Gara-gara corona, manusia hingga perekonomian Indonesia merana. Tahu nggak sih? Gara-gara corona, mimpi Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 5,3% itu harus pupus. Kata Bu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, Indonesia cuma bisa di angka 1,3% dan paling buruk di minus 0,4%. Bayangkan saja, rupiah yang tadinya stabil di 14.400 sempat berubah menjadi 17.500 sampai 20.000 per dolar Amerika Serikat. Tapi untungnya Bank Indonesia berjanji kalau rupiah bakalan stabil di angka 15.500 per dolar Amerika Serikat. Nah, apa sih artinya ekonomi melemah bagi masyarakat awam? Sederhananya gini, sejak adanya pandemi virus corona, hidup makin susah. Dari segi ekonomi, was-wasan, kepanikan, ya enggak? Ya enggak sih? Kenapa? Karena nggak sedikit lapangan usaha harus tutup gara-gara virus corona, seperti mal, tempat wisata, bahkan usaha yang kamu jalani juga harus tutup produksi. Lalu apakah yang susah akan dibiarkan susah? Pemerintah sudah menyiapkan uang 405,1 triliun untuk penanggulangan virus corona. Untuk apa saja ya? Ini dia rinciannya. Anggaran kesehatan 75 triliun, perlindungan sosial 110 triliun, relaksasi pajak dan kredit usaha rakyat 70,1 triliun, dan pemulihan ekonomi 150 triliun rupiah loh ya. Pertanyaannya, apakah uangnya ada? Dari mana? Indonesia butuh dana yang besar untuk menangani COVID-19. Jawabannya adalah mengumpulkan dana dari dalam negeri dan luar negeri, yang artinya cari utang baru. Apakah itu berbahaya? Dalam konteks utang global, COVID atau Corona memaksa Indonesia mencatat sejarah baru, yaitu mencetak surat utang sampai 4,3 miliar dolar Amerika di pasar internasional. Kalau pakai kurs rupiah 15.500 nih, itu sekitar 67 triliun dan punya umur sampai 50 tahun. Gini guys, utang falas ya. Bagaimana dengan dalam negeri? Pemerintah lewat Kementerian Keuangan juga cetak utang. Bedanya kalau biasanya yang beli adalah investor swasta, sekarang Bank Indonesia juga boleh beli di pasar perdana. BI bukan lagi beli di pasar kedua alias sekunder. Lagi-lagi ini adalah sejarah baru, new history everywhere. Udah rumit nih pembahasannya, langsung ke intinya aja ya guys. Lalu masyarakat dapat apa? Uang yang didapat tadi akan mengalir ke masyarakat kurang mampu, seperti 20 juta keluarga penerima manfaat akan dapat bahan pokok, 5,6 juta orang dapat kartu prakerja, diskon tarif listrik buat pelanggan 450 volt ampere dan sebagian 900 volt ampere, serta bantuan sosial lainnya. Itu tadi buat individu ya guys. Lalu bagaimana dengan dunia usaha? Presiden Joko Widodo juga menyiapkan 4 nyawa sambungan untuk UMKM. Apa saja? Yang pertama, program relaksasi kredit dan restrukturisasi UMKM. Yang kedua, skema pembiayaan baru yang dipermudah dan diperluas. Ketiga, bantuan sosial untuk usaha mikro dan ultramikro. Yang terakhir, keempat, memberi jaminan bahwa sektor pertanian, industri rumah tangga, dan warung tradisional tetap berproduksi. Jadi jelas ya guys, uang dari negara ini bakal jadi warisan utang buat anak cucu kita di masa depan. Jadi gunakan sebaik mungkin dan bersabar sampai pandemi ini berakhir. Jaga kesehatan dan tetap ikuti anjuran pemerintah ya. Tujuh cara cegah penularan COVID-19. Sebelum lindungi orang lain, kita harus lindungi diri sendiri. Minimalkan resiko terinfeksi virus corona dengan cara rajin cuci tangan, batuk atau bersin pada siku yang terlipat, gunakan masker, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, hindari berada
Hindari kontak dekat dengan orang sakit, dan bersihkan permukaan dan benda-benda yang sering disentuh dengan disinfektan